Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian Euro USD bersama Mandana. Ini adalah analisa harian Euro USD pada hari ini tanggal 8 Maret 2023. Seperti biasa, jika teman-teman suka dengan videonya, teman-teman jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng dan di-share yang sekiranya memerlukan analisa harian di Euro USD pada hari ini. Oke, sebelum saya mulai, seperti biasa disclaimer dulu. Jadi semua video yang diberikan oleh Mandana itu adalah bersifat edukasi, dan semua yang diberikan itu kita tujuannya adalah untuk belajar bersama bagaimana menganalisa suatu market. Jadi segala keputusan trading, baik itu open posisi, buy dan sell, itu kembali lagi ke tanggung jawab teman-teman sendiri, karena itu merupakan akun teman-teman trading juga. Dan juga teman-teman bebas untuk berpendapat apakah sesuai dengan analisa teman-teman atau tidak, karena sekali lagi di sini kami tidak memaksakan dan juga tidak menyuruh teman-teman untuk ikut seperti apa yang ada di dalam video, karena setiap orang mempunyai hak dan pendapatnya masing-masing dalam hal menganalisa suatu market forex. Oke, langsung aja kita lihat analisa kita kemarin itu ya. Jadi kemarin itu untuk di Euro USD seperti yang saya katakan, kemungkinan dia akan bisa bergerak naik melebihi 1272 dulu dan sebagainya bisa naik sampai sini. Dan ternyata apa? Karena The Fed tadi malam itu dia bersikap wow, ya kan ya. Wow. Akibatnya adalah ini tidak bisa dipakai, Fibonacci tidak bisa dipakai, lalu area demand juga semuanya di break ya. Demand H4 di break, demand H1 di break, semuanya di break. Jadi pergerakan jam 11 malam tadi malam itu penurunannya sekitar 95 pip ya, hampir sekitar 1% penurunannya, 0,9 tepatnya ya. 95 pip dalam satu kali berita. Dan juga area support kita juga di break, jadi dan termasuk trendline juga di break ya. Dan oleh karena itu kita lihat bahwa pergerakan trendline di sini ya masih valid, berarti trendline kita masih valid, harga masih berada di bawah trendline. Dan kalau kita lihat di daily ya, di daily kalau teman-teman lihat di H1 mungkin teman-teman berpandangan seperti ada double top di sini ya. Ya, di sini bisa dibilang sebagai double top juga sih ya. Double top walaupun topnya itu tidak begitu pas ya, mereng sedikit, tapi secara posisi dia pas ya. Double top, turun, retrace neckline di sini, kemudian dia drop signifikan sampai ke bawah ya kan. Sampai ke bawah banget seperti itu. Jadi double top ada juga di sana. Terus kalau kita lihat di H4 double top versi lebar kayaknya di sini ya. Tapi kalau dilihat sih enggak sih ya, bukan double top lebar sih sebenarnya. Tapi kalau di daily sih, ini saya worry-nya di daily ya. Kenapa? Kalau dilihat kan kemarin di tanggal 27 Februari kemarin saya bilang di sini ada yang namanya perfect engulfing ya. Dia mengengulf semua yang ada, dia mengengulf candle sebelumnya yang di tanggal 24 Februari. Nah, yang terjadi tanggal 7 Maret kemarin ya, dia bisa dikatakan kemarin itu engulf sih iya. Ya, engulfnya sangat luar biasa besar bahkan ya. Satu candle ini berhasil menutup 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau kita lihat di weekly, nah seperti ini. Jadi kalau kita lihat candle weekly-nya itu hampir sama, balik lagi ya. Aduh, ini luar biasa sih akibat berita ini ya. Akibat berita ini harga drop secara signifikan, pakai banget ya. Dan kalau kita lihat area kita untuk ambil demand sebenarnya masih di area ini ya. Demand kita itu masih di sini sebenarnya, masih bisa lah untuk dia itu tidak terlalu turun. Ya, demand kita masih intact di sini. Demand H1 kita di sini ya. Demand H1 sih kita ada di sini ya, demand H1 ya. Coba kita geser ya. Apakah sesuai? Ya.
Sekarang sih dia balik lagi ke area demand H1 yang di sini ya, demand H1 yang di sini. Dan kalau kita lihat demand di H4 tidak begitu kelihatan memang, kalau apalagi di daily ya. Di daily sih dia tidak begitu kelihatan zona demandnya. Kecuali zona demandnya yang di sini sih, ini sangat lebar banget nih zona demandnya di sini ya. Terlalu lebar zona demandnya. Tapi kita bisa pakai zona demandnya di sini aja. Dan kalau kita lihat apakah kita bisa ambil posisi sekarang, permasalahannya adalah kita sudah market itu nge-break trend line ya. Nge-break trend line yang pertama ini, trend line ini sudah di break dengan pasti, nggak ada obat ya. Nggak ada obat, langsung turun ke bawah. Di H4 juga kita tidak bisa melihat yang namanya area supply. Di M30 kita ada satu area supply di M30 ya. Sini. Dan area supply ini berdekatan juga dengan area support kita sebelumnya, yaitu di angka 105.770 ya. Jadi pas di sini semua area resistance sekaligus area supply kita ada di 5770. Tapi hati-hati karena untuk malam hari ini kita ada berita tentang Jerome Powell lagi sekali, dan juga ada data ADP dan juga ada data JOLTS job opening, dan juga nanti sore jam 6 kita ada berita mengenai Presiden Lagarde yang akan berbicara mengenai International Women's Day. Ya sebenarnya sih nggak penting sih di sini ya karena dia berbicara tentang Hari Perempuan Sedunia. Tapi ya bisa aja dia berbicara tentang tiba-tiba kan, tapi kita nggak tahu sih, tapi sih kayaknya enggak ya. Nah, kayaknya market hari ini itu lebih kepada pergerakan USD nanti malam, yaitu daripada ADP, lalu ada The Fed Jerome Powell testimoninya, dan juga JOLTS job opening nanti malam ya. Jadi otomatis kita menunggu lagi untuk di Euro USD apakah kita bisa ambil posisi atau tidak. Kalau sekarang sih belum ya, karena harga sedang masuk lagi ke area demand yang di H1 sebelumnya. Untuk level support become resistant ada di harga 5770 ya, dan kebetulan di sini juga ada area demand, area supply maaf. Dan jika ini di break maka area selanjutnya itu kalau menurut saya adalah bisa di, wah ini cukup jauh sih ya, bisa sampai di area, kita pindah ke H4 dulu ya. Ini cukup tinggi sih ya berarti ini ya, cukup tinggi karena kalau dilihat 6290 ini menjadi area selanjutnya jika harga itu bisa bergerak naik tembus ke atas ya. Jadi misalnya news nanti malam ya, news nanti malam itu pergerakannya bisa membuat pergerakan naik ya. Misalnya nanti malam semua beritanya itu jelek, berarti kan otomatis Euro USD akan bergerak naik. Bergerak naiknya itu mungkin tertahan di area 5770 lagi di sini. Dan jika ini break ke atas baru dia akan bisa bergerak naik lagi ke sini. Nah, tapi jika keduanya ataupun ketiganya hasilnya itu adalah positif ya, berarti kita akan melihat penurunan Euro USD yang cukup signifikan. Turunnya sampai mana? Turunnya kemungkinan dia bisa sampai sini. Ini cukup jauh sih turunnya ya. Turunnya memang cukup jauh ya. Karena di sini di daily kita juga ada satu area demand juga di sini. Di angka kalau boleh saya genapkan itu di 3830 ya. Mungkin kita akan turun sedikit. Oke, di 3665 ya, di 3665. Jika harga itu berhasil break area demand yang besar di sini. Tapi karena power daily ini masih besar ya, kemungkinan sih power daily akan masih bisa mengkuasai market. Dan kalau kita tarik garis trendline apakah bisa? Kalau ditarik garis trendline dipaksakan sih nggak bisa ya, kita nggak bisa menarik garis trendline yang di bawah. Dia channel nggak ada,
untuk pola wedge juga tidak ada, dan juga sebagainya sih nggak ada ya sebenarnya. Tapi ya karena power Biris ini di daily masih besar, kemungkinan sih dia akan bergerak turun sih ya. Coba kita cari lagi ya untuk area terdekat ya. Jika ini di break, jika itu di break, maka kemungkinan area berikutnya adalah untuk Euro USD bisa ke angka 47 ke sini sih ya. Bisa ke 4510 ya. Ini cukup jauh sih. Ini cukup jauh dari harga sekarang ya. Jadi jika harga ini ngebreak area ini, area demand di sini, kemungkinan dia akan turun sampai ke 4510. Ini sih 90 pip lagi ke bawah ya. Udah sangat jauh. Ya, kita tunggu aja deh ya bagaimana pergerakan Euro USD, karena berita USD nanti malam pasti akan membuat pergerakan Euro USD juga akan bergerak. Jadi untuk saat ini yang nge-buy di sini sebaiknya tahan dulu, yang nge-sell di sini juga tahan dulu kalau menurut saya pribadi, karena ya akibat data semalam, akibat news semalam itu market masih kaget ya. Market masih kaget dan sebagainya. Kita lihat aja dulu bagaimana pergerakan market, dan jika ada kepastian baru kita bisa open posisi, dan jika tidak ya sebaiknya jangan. Oke. Jadi sekian aja untuk analisa Euro USD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian Euro USD selanjutnya. Bye bye.